Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang silabus inovatif. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Maulana Rifki, NIM 40014190024. Yang kedua, Rahma Fatika Sari, NIM 40014190032. Yang ketiga, Niken Putri Karindani, NIM 40141419055. Dan yang keempat, Arum Febriliana Pratiwi, NIM 40014190067. Yang pertama, definisi silabus. Definisi silabus sendiri dapat dilihat dari berbagai pendapat. Seperti pendapat dari Wandar tahun 2011 menyebutkan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua adalah isi silabus. Isi silabus terdiri dari identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah yang berisi nama satuan pendidikan dan kelas. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi dasar, yang merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah tema, namun tema ini terkhususkan untuk sekolah dasar, MI, SD, LB, paket A, dan lain-lain. Kemudian ada materi pokok. Materi pokok di sini berisi fakta, konsep, prinsip, serta prosedur yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Setelah pembelajaran, kemudian ada penilaian, yang merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Setelah penilaian, pasti ada alokasi waktu yang sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk setiap semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar di sini bisa berasal dari buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang lain yang relevan. Manfaat dari silabus antara lain yang pertama, sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, termasuk dalam rencana pembelajaran untuk suatu standar kompetensi atau SK maupun kompetensi dasar atau KD. Kemudian silabus bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan
belajar mengajar baik secara klasikal maupun kelompok kecil atau pembelajaran secara individual. Kemudian yang terakhir adalah sebagai acuan pengembangan sistem penilaian, yang mana silabus ini memberikan gambaran pokok mengenai kerangka acuan dalam program pembelajaran yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran tersebut, serta menentukan penilaian persentase keberhasilan suatu program pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah prinsip pengembangan silabus. Dalam prinsip pengembangan silabus ada 8 aspek, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsistensi, kecukupan, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Yang dimaksud dengan ilmiah yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua adalah relevan. Yang dimaksud relevan di sini adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang selanjutnya adalah sistematis, yang berarti komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian yang keempat yaitu konsistensi, yang berarti adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecukupan. Yang dimaksud kecukupan di sini yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu aktual dan kontekstual, yang berarti cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperlihatkan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu fleksibel. Yang dimaksud fleksibel di sini yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu atau yang ke-8 adalah menyeluruh, yang berarti komponen silabus harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Berikut merupakan contoh silabus mata pelajaran IPA tingkat SMP. Ada 2 kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada materi pokok serta materi pembelajarannya, yaitu gerak lurus. Kegiatan pembelajaran ada beberapa kegiatan, seperti mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dalam penilaian ada beberapa aspek, seperti sikap, pengetahuan, keterampilan. Dan dalam alokasi waktunya, yaitu 5 jam pelajaran, di mana setiap jam pelajarannya yaitu 40 menit. Di sini, peserta didik dapat mencari sumber-sumber dari materi, bisa dari buku, dari media elektronik seperti YouTube, ataupun video pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Nah, dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, juga terdapat beberapa perubahan yang disesuaikan dengan proses pembelajaran daring ini. Contoh diantaranya seperti dalam tugas proyek ataupun praktik, hal ini disesuaikan dengan objek, tetapi tetap berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan, berdasarkan objek yang mudah yang dapat ditemukan di sekitar rumah atau sekitar tempat tinggal dari peserta didik. Kemudian, untuk proses presentasi dan lain sebagainya, dalam kegiatan mengkomunikasikan
bisa menggunakan video conference atau dengan pembuatan video hasil dari pengamatan atau pembelajaran peserta didik.